A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat sedaya nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Bapak Ibu semuanya, dengan kita meniatkan diri selalu beristiqomah di majelis ini, kami yakin bahwa ketika kita meniatkan diri keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka saat itulah sesampainya kita sampai di majelis, sampai kita pulang lagi, insya Allah dituliskan oleh Allah bahwa kita semuanya berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena tanpanya, tanpa anugerah, tanpa karunia-Nya, tanpa nikmat iman dan Islam, tentu kita semuanya tidak bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tentu kita semuanya tidak bisa merasakan nikmatnya ilmu. Kita tidak bisa merasakan bagaimana hikmatnya, senangnya, bahagianya bersilaturahmi, karena banyaknya keberkahan ketika kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Maka tentu itu semuanya tidak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ketika kita diberikan sebuah kesyukuran dari Allah, maka kata Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika kita diberikan Allah nikmat apapun itu, maka kata Allah, sungguh ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah sungguh akan memberikan la azidannakum, akan menambah kenikmatan itu dengan kenikmatan yang lain. Tetapi sebaliknya, ketika justru kita mengkufuri nikmatnya Allah, dengan kita mendustakannya, dengan kita mengingkarinya, dengan kita lupa akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kata Allah, sungguh azabnya sangatlah pedih. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita agar bisa menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, ya, dalam bersyukur, menjadi seorang yang bersyukur, maka tentu ada dua golongan orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, golongan orang-orang yang bersyukur secara aktif. Dan yang kedua, golongan orang-orang yang bersyukur secara pasif. Orang-orang yang terus menambah kesyukurannya, inilah orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang bersyukur secara aktif. Apa perbedaan keduanya? Orang-orang yang bersyukur secara pasif adalah orang-orang ketika mendapati nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuknya, maka ia bersadar diri, berserah diri kepada Allah bahwa semua nikmat yang ia dapati tidak akan dia dapati melainkan karena anugerah dari Allah. Maka kemudian ia mengucapkan
lillahi rabbil alamin. Cukup sampai situ saja. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang bersyukur secara aktif, tidak berhenti sampai mengucap alhamdulillahirabbil alamin saja, tetapi kemudian orang-orang yang bersyukur secara aktif ini menambah amal ibadahnya lebih daripada yang telah ia lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, ini betul-betul dinasihatkan kepada kami saat kami setelah selesai studi kami di Gontor dahulu. Kiai kami menasihatkan kepada kami begini: nah, ketika nanti kamu sudah lulus dari pondok ini, selesai S1 maupun S2 maupun S3, maka syukurilah dirimu dengan apa? Beramal sebanyak-banyaknya, mengamalkan ilmumu dan mengajarkan kepada orang-orang tentang apa yang kamu dapatkan di sini. Jangan pernah berbangga diri. Ini adalah nasihatnya. Maka dari sana kami memahami bahwa orang-orang yang bersyukur aktif, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, sebuah kelulusan, alhamdulillah dianugerahi oleh Allah kelulusan, gelar maupun apapun itu, maka tidak berhenti di situ saja, tetapi justru kita harus berbuat lebih banyak. Bahwa ketika kita mendapatkan nikmat ilmu, sadarilah bahwa justru itu adalah amanah dan tanggung jawab dari Allah untuk kita mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lain. Maka ketika kita bersyukur dengan seperti itu, kata Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan berkahnya, menambahkan nikmatnya, menambahkan taufiknya. Dan terus saya yakin, kami yakin, setiap jalan kita untuk keberkahan ilmu, pastilah di sana ada Allah. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam belajar, dalam menambah ilmunya Allah, dalam kita mengamalkan ilmunya Allah, dan juga kita mengajarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu karena teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya tentu alhamdulillah bisa menikmati ilmu-ilmu itu. Kita bisa memahami dan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui firman-firmannya, melalui banyak hal yang dicontohkan dan diteladankan kepada kita semuanya. Maka dengan kita meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ketika kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa itu Rasulullah, bagaimana perangainya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana karakternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu bagaimana dan apa saja perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil hingga dibaiat atau dinobatkan menjadi Rasul atau Nabi terakhir. Bagaimana beliau berdakwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabat-sahabatnya ketika melakukan kesalahan, kemaksiatan maupun apapun, bagaimana Rasulullah saat bermusyawarah dengan sahabatnya dan lain sebagainya, hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit ingin memberi beberapa sifat, beberapa keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hendaknya tahu dan hendaknya kita ini meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia dan memberikan contoh kehidupan yang real, yang nyata, penuh dengan amanah, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kecerdasan. Tidak hanya 1 tahun 2 tahun, melainkan Rasulullah SAW sudah mendapatkan keberkahan, sifat-sifat yang baik, yang luar biasa, perangainya bagus, perilakunya bisa kita teladani dari kecilnya Rasulullah hingga saat dewasa, hingga saat dibaiat menjadi Rasulullah SAW, kemudian sampai wafatnya Rasulullah SAW. Semuanya kita bisa tiru, semuanya kita bisa pelajari, semuanya kita bisa teladani. Banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah tergambar Bapak Ibu sekalian dalam 4 hadis ini. Ini yang akan saya sebutkan dalam kesempatan pagi hari ini. Ketika 4 hadis ini kita bisa memahami, kita bisa menguasai, insya Allah perangai kita, perilaku kita, ya, kebaikan kita mirip dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah ketika kita meladaninya, ketika kita mencintai Rasulullah, maka sempurnalah iman kita, dan insya Allah kita semuanya kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu muttafaqun alaih. Ada yang bilang rawahu Bukhari dan Muslim, tetapi beberapa riwayat ini muttafaqun alaih, maknanya adalah semua para perawi hadis menyepakati hadis ini. Apa hadisnya? Hadisnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mau kita sebutkan? Kita pahami terlebih dahulu, ya. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa. Ketika kita bisa mengamalkan hal ini, bahkan bukan hanya kita, semua umat muslim bisa mengamalkan hal ini, saya yakin dunia pasti akan nyaman, tentram, tidak ada kejahatan, damai, dan lain sebagainya kita akan merasakan. Apa artinya? La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li nafsihi, hatta yuhibbu li akhihi, artinya adalah tidaklah sempurna iman seseorang mukmin sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsih, apa-apa yang ia cintai terhadap dirinya sendiri. Apa maknanya?
Saya yakin ketika kita dihadapkan oleh sesama kita, saudara kita, dalam bermuamalah, dalam kita bermasyarakat, bersosial, tentu hadis-hadis yang menerangkan yang di bawah ini ada hadisnya Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta artinya adalah tidak sempurna iman kamu sampai kamu berbuat baik kepada tetanggamu dan lain sebagainya. Nah, ini dikumpulkan hadis ini menjadi satu, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang mukmin sampai kamu mencintai saudaramu, mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai tentang dirimu. Maknanya adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka khud makanah, kalau para ulama mengatakan khud makanah itu artinya adalah tempatkan dirimu di tempat saudaramu. Ketika contoh, ya, saya ingin bermuamalah atau ingin jual beli. Saya seorang pedagang, kemudian ada yang datang kepada kami, saudara kita, sama-sama seorang mukmin, ingin belanja di tempat kita. Ya. Maka khud makanah. Coba tempatkan dirimu kepada orang yang sedang membeli itu. Orang tentu saudara kita atau orang yang beli tadi tidak mau dicurangi, betul atau tidak? Tentu pasti tidak suka apabila pembeli tadi dibohongi tentang apa barang-barang yang ingin dibelinya, betul atau tidak? Maka ketika kita sudah menempatkan diri kepada saudara kita, apa sih, kita akan berpikir, apa sih kira-kira yang disukai sama saudara kita? Oh, dia ingin beli handphone, maka saya harus menjelaskan kejujuran tentang handphone ini. Mbak, ini HP-nya ada kerusakan di A, B, C, D, masih mau atau tidak? Ya. Kalau mau beli beras, tentu berasnya kira-kira ini beras super biasa atau bagaimana? Nah, kan begitu. Beras wangi dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan. Jangan sampai kita justru melakukan apa yang tidak disukai oleh saudara kita. Apa diantaranya? Ghibah. Apa diantaranya? Berbohong. Apa diantaranya? Melakukan kecurangan, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau ini semuanya kita melakukan. Damai, hidup itu terang, saling menyayangi satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Masya Allah, indah sekali hidup ini. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan akhlaknya Rasulullah SAW yang kedua. Insya Allah ketika 4 hadis ini benar-benar kita pahami dan kita amalkan, akhlak kita sudah insya Allah menyerupai Rasulullah SAW. Yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang kedua ini banyak sekali orang-orang yang susah untuk mengamalkan. Betul atau tidak? Betul. Laras nama badan nih. Artinya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maknanya adalah
barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir atau hari kiamat, ya, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik-baik. Tetapi ketika kita tidak bisa mengatakan atau berkata yang baik-baik, maka sebaiknya kita apa? Liyasmut atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga lisan ini juga sangatlah penting. Saudara kita, teman kita, sebaya kita biasa mudah sekali terpancing emosinya hanya karena lisan, hanya karena tidak bisa menjaga apa? Lisan. Maka kata Rasulullah, nasihatnya dari Rasulullah, kalau memang kamu itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah hanya yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik kamu diam. Inilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga, ketika kita hendak meneladani Rasulullah, ini sulit sekali, saya yakin sulit sekali. Tapi ketika kita bisa menguasainya, insya Allah baik hati kita, kemudian lembut hati kita, dan insya Allah seperti perangainya Rasulullah SAW. Saat itu ceritanya adalah, ini hadis yang ketiga, para sahabatnya berkumpul, sahabat Rasulullah SAW berkumpul di satu majelis. Kemudian salah satu mewakili daripada para sahabat saat itu meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami memohon wasiat kepadamu tentang kehidupan kita, muamalah kita sehari-hari. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, simple. Apa itu? La taghdab. Apa artinya la taghdab? Jangan marah. Bisa, Bapak Ibu? Ketika anaknya ngeyel aja pasti marah. Tapi Rasulullah SAW ketika cucunya Hasan dan Husain ngeyel kemudian ingin bermain, apakah Rasulullah marah? Masya Allah, Rasulullah. Maka betul-betul ketika kita bisa meneladani Rasulullah, semua umat mukmin, umat muslim di dunia ini bisa meneladani Rasulullah, damailah hidup kita. La taghdab, jangan marah. Hadis yang keempat, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah ketika ia melakukan atau mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang tentu hanya bermanfaat bagi dirinya. Untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan dirinya untuk berzikir kepada Allah, maka tentu akan ia tinggalkan. Inilah hadis yang keempat. Ketika kita ingin meladani Rasulullah, ya, pahami betul-betul 4 hadis ini. Ya, ketika ingin Islam kita sempurna, maka tentu kerjakan pekerjaan
kerjakan atau amalkan sebuah amalan yang hanya bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia tentu yang lebih bermanfaat untuk sesamanya. Ya, maka hal-hal yang tidak bermanfaat, contoh apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau orang-orang sekarang, ya karena saya masih muda kebetulan alhamdulillah, banyak sekali teman-teman kita, sebaya-sebaya kita, mereka lupa untuk tadarus Al-Quran. Luar biasa tadi mengawali pengajian ini dengan tadarus Al-Quran. Insya Allah setiap huruf yang kita bacakan di dalamnya terdapat 10 kebaikan. Bayangkan kalau yang dibaca itu 1 lembar, Masya Allah, berapa kebaikan yang sudah kita dapatkan pagi hari ini. Ditambah lagi banyak hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi, kita pelajari dan kita pahami bersama-sama. Maka insya Allah kita semuanya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya mendapatkan pahala kebaikan yang berlimpah pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya istiqomah dan semoga kita semuanya betul-betul mendapatkan husnul khotimah. Berbicara tentang husnul khotimah, mumpung saya ingat, ini ada guyonan daripada alim ulama kita, Al-Imam Al-Ghazali. Saat itu ketika para ulama mengatakan, berpendapat bahwa kita itu harus takut kalau kita meninggal dengan su'ul khotimah. Kita harus betul-betul berjuang, kita harus betul-betul bertaubat sebelum ajal itu mendatangi kita. Saat itu ulama semua sepakat bahwa kita harus husnul khotimah. Ya, ketika di akhir hayat kita, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka pasti bisa dipastikan kita masuk surga. Tapi Al-Imam Al-Ghazali tidak begitu. Saya tidak takut dengan su'ul khotimah. Yang saya takutkan adalah su'us sabiqoh. Apa itu su'us sabiqoh? Su'us sabiqoh itu adalah melakukan keburukan, kemaksiatan yang lalu. Apa maksudnya? Insya Allah, ya, ketika kita bertaubat sebelum meninggalnya kita, kemudian kita mengucap kalimat la ilaha illallah, insya Allah pasti kita masuk surga. Insya Allah Allah tidak akan mengingkari janjinya itu. Tetapi justru Al-Imam Al-Ghazali takut dengan su'us sabiqah. Apa artinya su'us sabiqah? Amalan-amalan buruk, kemaksiatan, perbuatan dosa yang lalu. Apakah kita yakin dosa-dosa kita yang lalu itu sudah diampuni sama Allah? Sudah yakin Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Tetapi ada rahmat Allah, ada ayatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul tulus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita adalah taubatan nasuha, maka insya Allah dihapuskan semua dosa-dosa kita. Ya, kita tidak perlu takut, rahmat Allah itu sangat luas. Tapi, nah ini ada tapinya. Rasulullah SAW mengatakan, bodohlah seseorang yang hidupnya hanya menunggu rahmat Allah. Apa hadisnya? Hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a hawahu nafsahu,
wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Apa artinya? Seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apunten nggih. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, samillaha. Apa samillaha itu? Mengucapkanlah basmalah sebelum makan, sebelum minum apapun itu. Ya, samillah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bukan semillah ya, tapi bismillahirrahmanirrahim. Samillah. Ya. Saya lanjutkan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas daripada umatnya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh dan membendaharai dirinya untuk hari-hari setelah mati. Tapi sebaliknya, ngapunten, orang-orang yang bodoh, al-ajiz kata Rasulullah. Ya, al-ajiz kata Rasulullah. Al-ajiz itu maknanya adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu yang bagaimana? Orang-orang yang hanya dalam hidupnya itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Hawa nafsunya saja yang diikutin, dan di akhir ya tamanna 'ala Allah, hanya berangan-angan terhadap rahmatnya Allah, mengharap rahmatnya Allah. Maka kita ketika hari ini diberikan nikmat sama Allah kesehatan, diberikan nikmat Islam dan iman yang teguh di dalam diri ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan menunggu rahmatnya Allah. Ilmunya Allah itu dicari. Ya, rahmatnya Allah itu dikejar. Dengan apa? Dengan kita mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah, tentu kita harus belajar tentang apa-apa yang Rasulullah SAW teladankan kepada kita. Baca hadisnya Rasulullah, kenali Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini luar biasa hadisnya. Apa itu? Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihin wan nas ajma'in. Maknanya, tidaklah seseorang pun di antara kalian itu beriman. Ngeri. Sesungguhnya kalian itu tidak beriman, kata Rasulullah, dengan iman yang sempurna, sampai aku, kata Rasulullah, aku Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW lebih dicintai daripada anak-anakmu, daripada orang tuamu, dan daripada manusia semuanya. Masya Allah. Maknanya apa? Ini adalah bekal terbaik menuju kepada hari yang kekal nanti, kehidupan kita yang sebenar-benar. Cinta pertama adalah cinta kepada Allah. Ya, cinta yang kedua adalah kepada Rasulullah. Cinta yang selanjutnya adalah kepada orang tua kita dan kepada orang-orang yang kita sayang. Ini penting. Maka tentu kita betul-betul harus betul-betul harus menaruh cinta kita kepada Rasulullah. Dengan apa? Dengan mempelajari riwayat-riwayatnya, mempelajari bagaimana Rasulullah itu kecil, bagaimana Rasulullah itu dilahirkan, siapa yang mengasuh Rasulullah,
Siapa yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang mengasuh ketika kecil? Siapa yang mengajari Rasulullah tentang kepemimpinan? Siapa yang mengajarkan kepada Rasulullah itu tentang banyak hal? Bagaimana Rasulullah itu melaksanakan menyelesaikan masa mudanya, bagaimana Rasulullah itu menikah, dan lain dan seterusnya. Ini tentu harus kita pelajari sesuai dengan janji kami, saya pribadi pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa karena kebetulan yang diamanahkan kepada kami ini adalah pengajian tentang sirah nabawiyah. Bagaimana ketika kita betul-betul mempelajari Islam secara utuh, ya, sirah nabawiyah itu sama pentingnya dengan yang lainnya. Kalau kita gambarkan itu seperti buah apel, kulitnya itu adalah sirah nabawiyah, dagingnya dan apa-apa yang ada di dalam buah apel itu adalah tentang iman, Islam, ya, dan ihsan. Maka ini tentu melekat erat, tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita ingin mendalami Islam, ketika kita ingin menyempurnakan iman, ketika kita bercita-cita menjadi seorang muhsin, orang yang bisa berihsan. Bagaimana orang yang sampai derajat ihsan itu? Ya, ketika ia beribadah seakan-akan dia itu melihat Allah. Dia merasakan Allah itu ada di dalam, ya, di sekitarnya, selalu melihatnya, selalu menaunginya. Dan apabila ia tidak bisa melihat Allah, ya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Ini orang-orang yang berihsan. Maka orang-orang yang betul-betul berihsan, ya, ihsan itu udah tingkatnya di atas iman. Itu pasti orang-orang itu jarang berbuat maksiat. Bahkan hatinya itu betul-betul sudah lembut sekali, tidak suka marah, ya. Ya, kalau dirinya itu dihina dia tidak marah. Tapi kalau Islam yang dihina pasti marah. Ketika Rasulnya yang dihina, ya, ketika agamanya yang diinjak-injak, pasti marah besar, ya. Maka kita nggak boleh tinggal diam ketika hari ini saudara-saudara kita di Palestina, ya, betul-betul dibombardir, betul-betul ingin dibinasakan. Bahkan kalau kita melihat di peta itu, Palestina itu sudah tidak ada. Adanya apa? Israel laknatullah alaih. Ya, tentu kita harus marah. Ketika kita hari ini tidak bisa berbuat apa-apa, satu yang kita bisa lakukan, apa itu? Berdoa. Paling tidak kita mendoakan saudara-saudara kita di sana agar segera diberikan kemenangan. Ya, silahul mu'minina ad-doa. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka ketika kita memiliki saudara yang dalam musibah, dalam ujian, tentu kita wajib mendoakan. Paling tidak itu. Kalau bisa punya rezeki yang lebih, kita bantu dengan sedekah dan lain sebagainya. Kalau bisa kita punya kekuatan yang lebih, berangkat kita ke medan jihad. Tetapi tentu itu semuanya kita membutuhkan ijtihad, membutuhkan fatwa-fatwa dari para ulama kita. Perlu nggak kita turun di medan perang? Apabila tidak, cukup kita sesama seorang mukmin, kita doakan, kita bisa membantu dengan harta, kita bantu dengan sedekah dan seterusnya.
Sesuai janji kami, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperempat jam terakhir ini saya ingin menceritakan bagaimana masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ada yang tahu tanggal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut terdapat peristiwa yang besar sekali, peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Ya, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah ingin dihancurkan oleh pasukan yang mayoritas prajuritnya menggunakan kendaraan gajah yang besar-besar. Inilah Rasulullah pada tahun inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, Bapak Ibu sekalian, sudah sebelum lahir saja, yaitu di dalam kandungan ibunya. Ibunya bernama Aminah, ya. Di dalam kandungan Aminah sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, ya. Saat itulah, nah ini ada kisah yang menarik di masa kecilnya Rasulullah. Rasulullah SAW pada awal-awal setelah dilahirkannya, lahir Rasulullah SAW disusui oleh Suwaibatu Aslamiyah. Siapa itu Suwaibatu Aslamiyah? Suwaibatu Aslamiyah itu adalah budak perempuannya pamannya Rasul, Abu Lahab. Nah, ya, yang kemudian setelah itu ada peristiwa berikutnya, Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi ada dua yang menyusui Rasulullah. Pertama, Suwaibatul Aslamiyah, budak perempuan dari pamannya Abu Lahab. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah. Bagaimana peristiwanya kok bisa sampai Halimatus Sa'diyah? Ceritanya adalah dahulu, ya, Makkah Al-Mukarramah itu adalah kota, ya, dan suku Sa'diyah. Jadi Sa'diyah itu adalah nama kelompok suku. Jadi Halimatus Sa'diyah itu adalah Halimah dari suku Sa'diyah, dari desa. Orang-orang terdahulu, ya, orang-orang Arab itu memang sudah menjadi kebiasaan ketika punya bayi, ketika punya seorang anak, maka anak itu diberikan atau ditaruh di desa agar apa? Agar disusui, dididik di tempat yang betul-betul masih masih baik lingkungan. Jadi karena Mekah Al-Mukarramah suku Quraisy, kebetulan Rasulullah SAW itu adalah cucu dari Raja Mekah saat itu, Raja Quraisy. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib adalah seorang raja dari suku Quraisy, ya, orang kaya di Mekah karena seorang raja. Nah, Rasulullah SAW saat itu tentu sama dengan orang-orang yang lainnya, ya, karena terlahir dari golongan orang-orang yang orang-orang berpunya, walaupun Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Nah, ini justru yang menarik adalah di sini. Saat itu kelompok
daripada suku Sa'diyah, ya. Perempuan-perempuannya saat itu melakukan perjalanan ke Mekah, mendatangi orang-orang kaya, mendatangi orang-orang yang punya, mencari seorang bayi atau anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, bahasanya gitu, masih bisa disusui. Maka saat itu dan saat itu juga peristiwa yang luar biasa di desa di suku Sa'diyah itu terjadi kekeringan yang luar biasa yang mengharuskan perempuan-perempuan Sa'diyah ini datang ke Makkah untuk menawarkan upah jasa menyusui, ya. Saat itu perempuan-perempuan, salah satu yang ada di dalamnya ada Halimatus Sa'diyah yang didampingi oleh suaminya namanya Harith. Saat itu perempuan-perempuan ini mendatangi rumah per rumah. Bayangkan, dari beberapa perempuan dari suku Sa'diyah ini tidak ada sama sekali yang mau mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yatim. Walaupun dia seorang cucu dari Raja Quraisy saat itu, tetapi para wanita-wanita Sa'diyah ini menganggap bahwa Rasulullah ini yatim. Rasulullah ini tidak memiliki ayah. Maka kalau saya mengambil Rasulullah, mengambil Muhammad ketika kecil, kata perempuan-perempuan dari suku Sa'diyah, maka saya tidak akan mendapatkan upah yang setimpal dari jasa yang saya berikan. Qadarullah, Allah selalu berencana baik. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi satu persatu kecuali Halimah. Maka suaminya berkata kepada Halimah, menasehatkan kepadanya, wahai Halimah, kenapa kamu tidak ambil aja itu seorang yatim? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Halimah ini berpikir, merenung, iya ya, kenapa kok Halimah itu tidak mendapatkan satu bayi daripada yang lain? Yang lain dapat. Kenapa? Karena saat itu kondisi Halimah dan Harith betul-betul sangat kasihan. Bayangkan, perjalanan dari rumah sampai Mekah, Halimah Sa'diyah itu membawa dua bayi yang sama-sama sedang disusui. Tetapi karena saat itu dia membawa satu keledai dan satu unta tua. Keledainya, kendaraan yang dia pakai itu juga dalam keadaan lemah, dan unta yang dia bawa itu sudah tua dan tidak menghasilkan susu apapun, ya. Sampai akhirnya oh ya sudah deh, daripada saya pulang tidak membawa apa-apa, akhirnya dibawalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah terdapat keajaiban yang luar biasa, berkah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga Halimatus Sa'diyah dan Harith. Yang awalnya ketika berangkat, para teman-temannya itu menghardik Halimatus Sa'diyah dan Haris karena lambatnya keledainya. Ketika pulang, justru keledainya yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah dan Muhammad SAW ini tiba-tiba menjadi kuat dan kencang jalannya. Bahkan saat itu kendaraan terbaik saat itu adalah unta merah. Banyak perempuan-perempuan dari suku Sa'diyah itu menggunakan unta merah. Itu kalah dengan keledainya yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah. Luar biasa berkahnya. Tidak cukup sampai situ saja. Unta tua yang dibawanya, yang sebelumnya tidak menghasilkan susu, susunya tumpah-tumpah. Masya Allah. Sangat banyak berkahnya, dan ini semuanya tentu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak sampai situ, sepulangnya sampai rumah, yang sebelumnya sebelum berangkat kota itu terjadi kekeringan, rumput-rumput pada mati, hewan ternaknya tidak bisa makan. Kebetulan Halimatus Sa'diyah ini pengembala domba juga, dombanya banyak ya. Ketika sampai rumah, qadarullah, semua itu adalah rencana dari Allah ya, dan berkahnya Rasulullah SAW, dombanya gemuk-gemuk, Masya Allah. Itulah berkah yang didapat atas kesabarannya Halimatus Sa'diyah ya. Dihina oleh teman-temannya, diam saja, tidak marah, tapi berdoa kepada Allah atas keajaiban. Maka oleh Allah diganti nih Muhammad, bahwa Muhammad yang dia yatim, dia ikhlas akan merawat Muhammad, karena Muhammad ini adalah yatim. Tentu khawatir kira-kira dibayar atau tidak. Atas keikhlasan itulah Allah menjawab atas keberkahan yang diberikan. Insyaallah luar biasa. Maka Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai berumur 2 tahun ya, sampai terkenal saat itu karena keberkahan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penduduk tetangga-tetangganya Halimatus Sa'diyah dari suku Sa'diyah ini setiap kali menggembala, gembalaannya pasti didekatkan dengan gembalaannya Halimatus Sa'diyah. Biar apa? Katanya biar dapat berkahnya. Biar ikut gemuk-gemuk. Tapi itu benar-benar terjadi. Selama 2 tahun berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga ini sangatlah melimpah. Ya, tentu itu semuanya tidak lain, satu rencana Allah, yang kedua buah daripada kesabaran, buah daripada keikhlasan, buah daripada apa niat baik yang diberikan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Maka insya Allah ketika kita demikian, pasti kita juga akan diberikan oleh Allah banyak keberkahan di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya umur 2 tahun Rasulullah SAW, Rasulullah ya, Halimatus Sa'diyah yang awalnya itu ragu dengan membawa Rasulullah, setelah umur 2 tahun justru Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah ke Aminah, membujuk Aminah agar Rasulullah ini tetap bersama Halimatus Sa'diyah. Sampai umur berapa? Sampai kurang lebih saat itu umur Rasulullah SAW ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 5 tahun ya. Maka setelah umur 5 tahun, kenapa kok dikembalikan ke Aminah? Sebenarnya saat umur 2 tahun itu Halimatus Sa'diyah izin kepada Aminah agar anak ini dipelihara, dibina, dididik, bersama Halimatus Sa'diyah hingga dewasa. Tapi ternyata di umur 4 tahun saat itu anaknya Abdullah bin Haris, anak dari Halimatus Sa'diyah, saat itu sedang bermain dengan Rasulullah di suatu tempat, lari terbirit-birit datang kepada Halimatus Sa'diyah mengatakan bahwa wahai ibu, itu saudaraku dari Quraisy sedang dikeroyok oleh 2 orang. Akhirnya Halimatus Sa'diyah kaget, kemudian berlari kepada Rasulullah, kepada Muhammad itu saat kecil, ditanya, dan benar saat itu ditemukan Rasulullah sedang tergeletak di atas tanah. Kemudian ditanya oleh Halimatus Sa'diyah, kamu kenapa? Tadi ada 2 orang besar-besar badannya menggeletakkanku di atas tanah, kemudian membelah dadaku dan mengambil sesuatu hitam daripada dadaku, kemudian dijahit lagi. Polosnya Rasulullah menjawab,
Kaget Halimatus Sa'diyah, dibuka bajunya, ternyata betul di dadanya terlihat bekas jahitan yang sudah mengering. Insya Allah. Ya, karena saat itu Rasulullah masih kecil, ya, saat itu masih masih balita, ya, masih umur 4 tahun. Takut Halimatus Sa'diyah apabila terjadi kenapa-napa. Maka di umur, ada riwayat yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun, dikembalikan kepada Aminah. Aminah pun bertanya, kenapa kamu kembalikan, padahal kamu sendiri yang mengatakan ingin mendidiknya hingga dewasa. Kan begitu, ya. Tetapi dikembalikan. Maka diceritakanlah banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut Halimatus Sa'diyah sebagai manusia biasa keheranan. Nah, akhirnya dikembalikan kepada Aminah. Hingga akhirnya di umur 6 tahun diajaklah Rasulullah SAW berziarah ke Madinah, ya, untuk menemui paman-pamannya. Kemudian dalam perjalanan itu istirahat di suatu perkampungan namanya Abwa. Disitulah Aminah sakit keras dan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW ditinggal oleh ibunya di umur 6 tahun. Kemudian Rasulullah dikembalikan ke Mekah, ya, oleh Khadimatu Aminah, atau dibawa kembali ke Mekah oleh pembantunya Aminah. Sampai situ. Kemudian Rasulullah dididik oleh pamannya. Siapa pamannya? Abdul Muthalib, dan seterusnya. Banyak sekali Rasulullah diajarkan bagaimana Abdul Muthalib ketika masih kecil, ya, diajarkan, dibawa, Rasulullah selalu dibawa oleh kakeknya setiap kali persidangan, setiap kali bermusyawarah dengan petinggi-petinggi Quraisy saat itu. Bahkan tempat duduknya Abdul Muthalib yang anaknya saja tidak boleh duduk di situ, tapi Rasulullah SAW, cucu tersayangnya Abdul Muthalib, boleh duduk di sana. Maka banyak sekali Rasulullah ketika masa kecilnya betul-betul dididik oleh Abdul Muthalib hingga umurnya berapa tahun? 8 tahun. 2 tahun dididik oleh Abdul Muthalib, kemudian meninggal kakeknya, kemudian dilanjutkan dididik oleh pamannya Abu Thalib. Banyak kejadian yang luar biasa di masa remajanya Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan cerita ini di pertemuan berikutnya, karena tadi sudah disampaikan bahwa sampai jam 7, ini sudah melewati jam 7 lebih 3 menit, ya. Insyaallah dengan kita betul-betul mempelajari sejarahnya Rasulullah, bagaimana kakek-kakeknya Rasulullah mengajarkan kepada Rasulullah, insyaallah kita akan bisa betul-betul mengenang, betul-betul kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam menuntut ilmu, diistiqomahkan dalam mengikuti majelis-majelis pengajian seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu pemahaman, pintu ilmu, ya. Karena ketika seperti ini kita akan mendapatkan banyak pelajaran, ya. Ketika pelajaran itu kita amalkan, maka berubah menjadi sebuah ilmu, dan ilmu itulah yang bermanfaat. Apalagi kalau ilmu itu kita ajarkan kepada yang lain, insya Allah menjadi pahala jariah kita, menjadi bekal kita menuju kehidupan yang kekal, insya Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Karena kita meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tentu kelak insya Allah mengenali kita, dan kita diberikan diberikan syafaat oleh Rasulullah
masuk surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Syukran, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.